Oke, semuanya kembali lagi di video YouTube Bro, dan di video kali ini topik kita kali ini adalah berapa banyak protein yang bisa diserap tubuh per sekali makan. Ya, jadi di video sebelumnya saya akan membahas tentang berapa banyak protein atau jumlah protein per hari yang diperlukan untuk tubuh untuk membentuk otot. Itu dalam skala per hari ya, satu hari itu di total ya segitu perlunya, yaitu 0,7 sampai 0,8. Enggak bisa satu, tapi tergantung pencernaan masing-masing. Inti video yang sebelumnya seperti itu, dan di video ini itu lebih membahas ke protein tapi per makannya, per meal ya, per meal. Jadi per makan siang, per sarapan, per makan malam, itu berapa banyak protein yang bisa diserap. Karena memang ada yang bilang kalau ada batasnya ya untuk menyerap protein ini per sekali makan. Tapi berapa batasnya itu? Apakah 20 gram protein per sekali makan, atau 30, atau 40, atau mungkin bahkan 50, atau seterusnya. Jadi berapa banyak dong protein yang bisa diserap oleh tubuh kita per sekali makan. Dan yang paling penting, apakah memang ada sebuah batasan dalam protein dalam sekali makan ya? Apakah ada sih batasannya, atau mungkin malah nggak ada batasannya, bisa makan sebanyak mungkin? Jawabannya adalah ya, ini nggak sepenuhnya salah. Memang kita ada batasannya untuk makan protein dalam satu kali makan ya, tapi yang menentukan bukan angka ini. Yang menentukan itu banyak sekali, dan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi setiap individu itu berbeda-beda, jadi angkanya itu sangat bervariasi. Contoh yang menentukan itu tergantung berat badan. Kayak misalnya kalau berat Anda 80 kilo sama orang yang 50 kilo itu jelas berbeda. Dan apakah Anda sebelumnya sudah makan, ataukah Anda itu habis puasa, jadi belum makan seharian atau beberapa jam kemudian baru makan, itu juga menentukan. Dan yang paling penting, yang paling menentukan adalah sistem pencernaan. Jadi berapa banyak protein yang bisa tubuh Anda serap dalam sekali makan, itu tentunya jawabannya itu tergantung sistem pencernaan Anda. Ya, ada faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, seperti puasa atau tidak, kemudian berat badan dan lain-lain. Tapi yang paling berpengaruh itu sistem pencernaan Anda. Yang paling menentukan pada akhirnya itu sistem pencernaan Anda. Jika Anda makan banyak protein dalam sekali makan, apakah perut Anda itu tidak apa-apa, pencernaan Anda itu aman atau tidak, bermasalah atau tidak? Jika pencernaan Anda bermasalah, makan protein dalam jumlah banyak dalam sekali makan, ya Anda perlu mengkat proteinnya. Mungkin bisa 30 atau mungkin 40. Itu yang lebih menentukan, bukan angka ini atau penelitian yang lain lah, tetapi sistem pencernaan Anda. Jadi memang pada akhirnya kita perlu mendengarkan diri kita sendiri ya. Sistem pencernaan kita itu perlu didengarkan lah feedbacknya. Dan ini tentunya setiap orang berbeda-beda ya. Memang terdapat orang yang bisa makan banyak protein, langsung 100 gram protein gitu, dan merasa tidak apa-apa, kayak aman-aman aja, pencernaannya itu aman, perutnya aman, nggak merasa kembung, nggak merasa pengen muntah, dan ya pokoknya aman lah. Tapi ada juga yang mungkin makan 50 gram protein per makan aja itu sudah susah gitu, sudah perutnya sudah bermasalah lah. Jadi memang itu intinya, yang paling menentukan adalah sistem pencernaan Anda. Karena mau berapapun penelitian atau apapun lah yang Anda percayai, kalau misalnya ada angka yang menunjukkan misalnya 60 gram misalnya 30 deh, misalnya Anda percaya kalau sekali makan itu Anda hanya bisa menyerap 30 gram protein, terus kemudian Anda makan 60 gram protein, terus 30 gram protein itu kemana sisanya? 30 gramnya kan dicerna, katanya kan 30 gram bisa itu batasnya. Kemudian 30 gram protein sisanya itu kemana? Masa keluar dari tubuh Anda begitu aja? Enggak kan? Kayak ya pasti tentunya dicerna. Tubuh Anda itu pinter ya, jadi tentunya dicerna semua. Kalau 60 ya 60, 30 ya 30. Dan yang paling menentukan memang sistem pencernaan. Nah, jika Anda lihat ke belakang atau ke masa lalu, saat manusia purba ya, saat zaman manusia purba, saat kita berburu dan dikumpulkan, kita mungkin makan apa? Mamut atau gajah es. Mamut, saya gambar mamut sini. Ini belalainya, ini ada tanduknya. Ya, saat kita makan mamut, nih, kalau misalnya saat zaman dulu kita bunuh mamut gitu ya, berburu mamut,
kemudian dagingnya kita makan, terus ya itu kan pastinya makannya sebanyak mungkin kan, karena ya nggak tahu mungkin besok atau 2 hari kemudian belum bisa nemu mamut lagi, belum bisa makan, belum tentu bisa makan. Dan karena itu tubuh kita itu berevolusi atau beradaptasi, atau ya pokoknya tubuh kita itu jadi pinter lah. Tubuh manusia itu kalau misalnya makan mamut itu per sekali makan langsung 150 gram protein, ya pasti 150 gram protein ini dicerna semua, karena besok-besoknya juga belum tentu dapat kan saat makan mamut ini. Dan misal saat kita makan mamut nih dan dapat 150 gram protein per sekali makan, karena belum tentu besok-besok itu dapat mamut lagi atau enggak, atau bisa makan lagi atau enggak. Terus misal Anda berasumsi kalau misalnya protein yang bisa diserap tubuh itu per sekali makan hanya bisa 30 gram protein, padahal zaman dulu saat kita berburu ini kita makan sebanyak mungkin misal 150 gram protein. Kalau misalnya ada upper limitnya atau ada batasannya, itu mungkin manusia nggak akan bertahan hidup selama ini, nggak akan berevolusi selama ini, nggak akan beradaptasi selama ini. Karena ya misalnya cuma bisa mencerna 30 gram protein gitu, tapi dikasih makan 150 gram protein, terus 120 gram protein itu kemana? Ya tentunya nggak gitu kan, tentunya dicerna semua 150 gram protein ini. Kalau nggak dari zaman purba kita manusia sudah nggak ada ya mungkin ya. Makanya dari itu nggak ada nomor pastinya. Sistem pencernaan, ketersediaan makanan itu yang menentukan, yang paling menentukan lah, karena tubuh kita itu beradaptasi juga ya. Kalau dikasih 150 gram protein ini saat zaman dulu, zaman purba, ya tentunya kita cerna semua dan jadi beradaptasi untuk bertahan hidup ini. Jadi ya memang yang paling menentukan adalah sistem pencernaan, dan memang untuk angka ini tidak ada angka pastinya. Yang jelas dengarkan sistem pencernaan Anda, dan karena memang sistem pencernaan Anda itu kan yang mencegah Anda itu untuk makan lebih lanjut ya. Ya maksudnya ketika Anda makan kemudian tubuh Anda kenyang, ya Anda sudah selesai nggak makan lagi, karena sistem pencernaan Anda itu kayak sudah bilang selesai ya, Anda nggak mungkin kayak makan lagi. Jadi memang sistem pencernaan Anda itu yang menentukan semua itu, yang menentukan makan berapa banyak dan berapa banyak protein yang bisa dicerna dalam satu kali makan. Ya, jadi intinya itu berapa banyak protein yang bisa diserap tubuh per makan. Jawabannya adalah tergantung individu masing-masing, dan Anda memang perlu mencobanya sendiri karena setiap orang berbeda-beda tergantung sistem pencernaannya. Jadi memang Anda itu perlu mengetes sendiri. Bisa aja mungkin Anda itu bisanya cuma 30 gram protein per makan, bisa aja 40 gram, bisa aja 50 atau mungkin 100 atau 150 kayak makan mamut nih. Ya pokoknya memang tergantung sistem pencernaan, dan karena memang sistem pencernaan dari tubuh kita itu pinter dan memang sudah adaptasi lah dari apa yang diberikan. Jadi cari batas atas protein yang sesuai dengan sistem pencernaan Anda ya. Kalau misalnya ya memang ada orang yang cuman bisa rendah gitu ya, tapi jangan kalau misalnya masih mencoba gitu, Anda bisa mencoba lah ke tinggi protein terlebih dahulu, mungkin kalau bermasalah baru bisa di-cut atau diturunin proteinnya. Pokoknya intinya jangan takut mencapai upper limit protein Anda. Jika sistem pencernaan Anda itu aman-aman saja, yang jelas nggak ada nomor ini. Misalnya Anda bisa 80 gram protein per sekali makan, ya nggak apa-apa. Anda 80 gram protein makan saja dengan tenang, Anda nggak akan kenapa-kenapa, Anda nggak akan jadi mamut nih kok. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Jika punya pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, dan untuk video ini segini aja. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.